Bapak Ibu semuanya tentunya menggunakan pemulihan presisi ini harus didasari dengan ilmu atau pengetahuan tentang genetika kuantitatif yang baik, gitu kan? Karena kita belajar mengenai targeted gene tadi, gene editing dan sebagainya, kalau tidak memiliki prinsip genetika kuantitatif yang baik, tentunya akan juga terjebak dalam hype sarana dan teknologi yang tinggi saat ini gitu. Untuk itu kita berbahagia sekali hari ini di materi kedua ada Profesor Syukur. Tentu Bapak Ibu semuanya juga sudah sangat familiar dengan Profesor Syukur, ya, dosen kita bersama, asli IPB, jadi S1, S2, S3 lulus di IPB, namun tentunya pengalaman internasionalnya juga sangat banyak dan pengalaman organisasi dan profesi ini juga sangat banyak sekali. Jadi saat ini beliau adalah Ketua Umum PERIPI, ya, kemudian juga Sekretaris di Senat Akademik IPB, kemudian anggota tim ahli indikasi geografis, anggota Komisi PVT, kemudian anggota tim pakar Komnas SDG, kemudian anggota tim keamanan hayati Pakan. Dan kita tentu ingat Pak Syukur ini adalah dosen yang sangat menginspirasi, sehingga beliau merupakan dosen berprestasi peringkat 1 nasional tahun 2014 dan penerima anugerah kekayaan intelektual luar biasa tahun 2012. Dan hari ini Profesor Syukur akan memaparkan mengenai pemanfaatan genetika kuantitatif dalam pemuliaan 4.0. Nah, itu tentunya sangat menarik sekali bagaimana ilmu genetika kuantitatif ini merupakan ilmu yang dasar dan sangat penting dan akan terus diperlukan dalam bidang pemuliaan. Sebelum itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk memanfaatkan fasilitas chat untuk bertanya. Jadi silahkan pertanyaannya nanti dapat disampaikan di sana, sementara bisa di konsep dulu gitu ya. Siapa tahu pertanyaannya ternyata sudah terjawab pada slide berikutnya gitu kan, biasa terjadi gitu, karena kita penasaran akan satu hal, kita langsung spontan bertanya di chat, padahal ternyata dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi untuk itu mohon bersabar, setelah presentasi selesai mungkin pertanyaannya dapat disampaikan di fasilitas chat. Untuk itu saya persilahkan Pak Syukur, seperti tadi Pak Sobir, waktu 20 menit, kami persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Awang Maharijaya sebagai moderator kita pada hari ini. Berbahagia sekali kita berjumpa kembali pada webinar 4 AGH dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan saya untuk menyapa peserta webinar 4 kali ini yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian IPB, Bapak Dr. Suwardi, yang terhormat Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB, Bapak Dr. Sugianta, para narasumber dalam hal ini Prof. Sobir, dan good morning, Bad Scholar, kemudian para panitia yang dikomandani oleh Pak Dwi Guntoro, Pak Pur, Buning, Mbak Sinto, dan lain sebagainya. Kemudian dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura, mahasiswa dan alumni, beserta para peserta yang saya lihat di Zoom itu ada 334. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menginspirasi kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan slide. Bapak Ibu sekalian, judul yang saya bawakan pada kali ini adalah pemanfaatan genetika kuantitatif dalam pemuliaan tanaman. Pada awal-awal sesi saya akan menyampaikan tentang apa itu pemuliaan 4.0. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sobir tentang perkembangan teknologi pemuliaan tanaman. Diawali dengan domestikasi, di mana seleksi tanaman ini dimulai sejak manusia bercocok tanam melalui populasi bersegregasi akibat dari mutasi secara alami. Dan selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, ini manusia menemukan berbagai spesies, berbagai varietas unggul
yang nanti saya akan sampaikan contoh-contohnya. Di antaranya adalah bagaimana domestikasi gandum, domestikasi jagung, dan lain sebagainya. Nah, ini momentum yang sangat penting dalam hal mendomestikasi berbagai spesies tanaman. Kemudian momentum berikutnya adalah ketika Mendel melakukan penelitian yang kemudian dikenal dengan hukum Mendel 1 dan 2. Dan pada saat itu pemuliaan tanaman tidak lagi berbasis seni, tidak hanya berbasis seni, tapi lalu juga berbasis sains dengan mengandalkan atau dengan mempelajari pola pewarisan sifat di dalam tanaman. Jadi pada era ini pemuliaan tanaman mulai berbasis persilangan buatan dengan menggabungkan berbagai karakter penting di berbagai tanaman. Era ini merupakan era yang sangat penting sehingga terjadi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas yang sangat bagus, bisa sampai 8 kali, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi setelah hukum Mendel yaitu genetika kualitatif, kemudian perkembangan genetika kuantitatif, kemudian muncullah varietas hibrida di tahun 1926 dan seterusnya. Kemudian momentum yang berikutnya adalah ditemukannya mutagenesis. Kalau pada sebelumnya ini gen-gen yang berada di alam kemudian dirakit, kemudian pada momentum ini adalah gen itu bisa di-create walaupun masih secara acak. Yaitu Mohon maaf Pak Syukur, mikrofonnya terkena apa? Ya, makasih Pak Abang telah mengingatkan. Kemudian momentum yang sangat penting saya kira adalah ketika ditemukannya DNA, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sober yang menghantarkan kita kepada teknologi maju, bahkan precision farming. Dimulai dengan rekayasa genetika yang kemudian varietas-varietas baru yang dihasilkan mulai tahun 1994. Dan kemudian berikutnya adalah dari pemahaman kita tentang apa itu gen dan bagaimana pola gen itu bekerja, maka muncullah teknologi yang disebut dengan marker assisted selection atau seleksi berdasarkan marker. Dan kemudian momentum yang terkini adalah genome editing yang kita sebut dengan precision breeding. Nah, ini adalah milestone yang kemudian diuraikan lebih detail lagi bagaimana beberapa komoditas itu domestikasi terjadi pada puluhan ribu tahun yang lalu sebelum muncul hukum Mendel, dan ini menjadi sangat penting bagi basis pemuliaan kita. Lalu kemudian cross breeding, kemudian mutation breeding, kemudian marker assisted selection, GMO, dan kemudian genome editing. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, kemudian Rebstein tahun 2019 ini membagi fase-fase pemuliaan berdasarkan teknologi yang dikembangkan tadi, yaitu pemuliaan 1.0 di mana seleksi berdasarkan seni dan fenotip itu diwarnai dengan domestikasi sampai tahun 1900-an, kemudian pemuliaan 2.0 yaitu seleksi dari populasi bersegregasi hasil persilangan buatan. Di sini juga muncul metode-metode pemuliaan. Kemudian pemuliaan 3.0 adalah seleksi berdasarkan marker assisted selection. Dan kemudian pemuliaan 4.0 yaitu era yang ada sekarang, ini seleksi berdasarkan idiotype dan transformasi. Mari kita lihat satu persatu bahwa pemuliaan 1.0 itu ciri utamanya adalah berbasis fenotip, dan domestikasi ini merupakan basis dari pemuliaan 1.0 sehingga perubahan karakter terjadi secara nyata dan memanfaatkan mutasi alami. Beberapa kejadian persilangan interspesifik juga ada pada era ini, misalnya bagaimana pisang ya, pisang Musa acuminata dengan Musa balbisiana. Kemudian kita tahu bahwa bagaimana kejadiannya ada gandum, kemudian kubis-kubisan.
Dan ini adalah salah satu contoh bahwa domestikasi itu menyebabkan produktivitas jagung dari Tiong Sinte ini menjadi lebih baik. Dan kalau kita pelajari pada kubis-kubisan, ini juga sangat penting. Satu spesies ini tergantung dari pola mutasi alami dan seleksinya. Terminal bud ini menjadi kubis, kemudian lateral bud ini menjadi Brussels sprout, kemudian batang itu kohlrabi, kemudian daun itu kale, kemudian batang dan bunga itu brokoli, dan klaster dari bunga itu menjadi kembang kol. Kemudian pemulihan 2.0 itu adalah persilangan buatan, di mana era ini pemulihan sudah mulai berbasis genetik, menggabungkan karakter-karakter penting dengan informasi genetik yang diketahui. Kemudian menggunakan seleksi dengan berbagai metode, ada pedigree, ada bull, dan recurrent selection untuk tanaman menyebut silang, dan lain sebagainya. Dasar seleksinya adalah informasi dari ragam genetik, dan pada saat itu adalah awal perkembangan genetika kuantitatif. Ini adalah contoh dari persilangan buatan. Misalnya bagaimana Indonesia melepas varietas tanaman pangan untuk yang pertama kalinya tahun 1943, yaitu varietas padi Bengawan. Varietas ini merupakan persilangan tetua dari 3 negara, Cina, India, dan Indonesia. Dan persilangan buatan ini terus dilakukan dalam rangka mengcreate suatu varietas baru, sehingga muncullah varietas-varietas yang terkini. Misalnya ini adalah varietas padi tipe baru, persilangan antara IPB D sekian dengan Fatmawati yang IPB sebut dengan varietas IPB 3S. Kemudian pemulihan tanaman 3.0 tadi sudah saya sampaikan, memanfaatkan marker, kemudian ada istilah QTL tadi yang disampaikan oleh Pak Sobir, dan pemanfaatan statistik ini lebih intensif. Ini adalah contoh varietas yang dihasilkan dari pemulihan 3.0, yaitu padi bio Patenggang Agrikan dari Baby Biogen, di mana seleksi marka berdasarkan foreground ini menggunakan gen PI untuk ketahanan terhadap penyakit blast, lalu kemudian analisis marka background morfoagronomi yang berdasarkan kemiripan dengan situ Patenggang. Dari foreground dan background ini muncullah varietas bio Patenggang. Kemudian tadi sudah diulas tuntas oleh Pak Sobir pemulihan 4.0, mulai dari rekayasa genetika dengan satu lokus, kemudian genome selection, ini banyak lokus, dan genome editing, di mana kita tahu bahwa Gordon Rice adalah momentum yang sangat fenomenal begitu ya dari pemulihan 4.0. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sobir tentang CRISPR-Cas9, bahwa bisa untuk meng-create karakter-karakter kualitatif maupun karakter kuantitatif, barangkali melalui pleiotropik, misalnya satu gen mengendalikan banyak sifat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali bahwa penotip itu adalah peran dari genetik, lingkungan, interaksi, dan genetik dan lingkungan. Jadi genetik, lingkungan, interaksi, genetik, dan lingkungan. Setelah kita meng-create, kita memodifikasi genetik sedemikian rupa, di mana peran genetik sebetulnya adalah 30%, maka berikutnya kita perlu mempelajari, perlu membuat suatu paket teknologi dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam artian lingkungan makro, lokasi, dan lain sebagainya, maupun lingkungan makro. Saya katakan tadi paket teknologi, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pengairan, dan lain sebagainya, jarak tanam, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bisa mendapatkan informasi paket teknologi itu, maka kita dapatkan interaksi genetik dan lingkungan yang optimum. Ya, jadi kalau kita jumlahkan 30% tambah 60%, maka fenotip akan hampir 100% sesuai dengan potensi genetik yang ada. Nah, jadi peran genetik dan peran interaksi genetik lingkungan ini sangat penting dalam hal penampilan dalam hal fenotip suatu tanaman. Sedangkan genetik sendiri itu terurai menjadi aditif, dominan, dan epistasis. Jadi peran genetik itu komponen-komponennya itu adalah genetik aditif,
genetik dominan dan genetik epistasis. Dan kalau kita urai lebih lanjut lagi, interaksi genetik dan lingkungan sesungguhnya adalah interaksi aditif lingkungan, interaksi dominan dan lingkungan, dan interaksi epistasis dan lingkungan. Sehingga tadi saya sampaikan peran interaksi genetik itu sangat besar dalam hal penampilan atau fenotip suatu tanaman. Ini adalah aditif. Aditif itu di mana bahwa dalam keadaan heterozigot, posisi fenotip berada di tengah-tengah antara homozigot dominan dan homozigot resesif. Sedangkan dominan itu adalah dalam keadaan heterozigot sama dengan homozigot dominannya. Nah, ini menjadi sangat penting karena banyak karakter ini dikendalikan oleh banyak gen. Dan masing-masing gen itu mempunyai pola tertentu. Ada yang bersifat aditif, ada yang bersifat dominan. Jadi ada ratusan bahkan ribuan gen yang terlibat dalam suatu karakter. Ini mempunyai pola tertentu sehingga perlu kita pelajari bagaimana interaksi antar gen-gen yang terlibat. Tentu melalui rancangan persilangan, misalnya rancangan persilangan biparental antara tetua yang sangat distinct di antara keduanya untuk mempelajari bagaimana pola gen-gen yang terlibat tersebut kalau dikombinasikan. Sehingga perlu kita tahu informasinya melalui populasi yang terbentuk, itu F1, BCP1, BCP2, kemudian F2, lalu kita pelajari bagaimana polanya, apakah berupa aditif atau non-aditif. Jadi ratusan gen yang terlibat tadi mempunyai pola aditif atau non-aditif. Dari pola yang ini kita akan bisa mengambil sikap bagaimana caranya kita melakukan seleksi secara lebih cepat. Nah, cara lain adalah kita menggunakan rancangan biparental untuk menggabungkan, mempelajari berbagai populasi dalam suatu tanaman. Jadi kita bisa mempelajari peran aditif dan dominan itu melalui tetua-tetua yang terlibat. Saya kira Pak Sobel tadi sudah menyampaikan bahwa perubahan iklim ini menyebabkan lingkungan bercekaman akan semakin banyak. Ini suhu meningkat, perubahan pola hujan, kenaikan muka air laut, kejadian iklim yang ekstrim yang menyebabkan berbagai fenomena alam dan berpengaruh pada suatu tanaman dan berpengaruh suatu varietas. Sehingga perlu dikembangkan varietas yang adaptif atau spesifik pada lingkungan makro tadi dan juga adaptif dan spesifik kepada lingkungan mikro, yaitu paket teknologi. Ini adalah interaksi genetik dan lingkungan yang perlu kita ketahui dari fenomena-fenomena tadi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi melalui mating design, interaksi genetik aditif dengan lingkungan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa interaksi itu ada aditif dengan lingkungan, dominan dengan lingkungan, epistasis dan lingkungan. Jadi ini interaksi genetik dan aditif lingkungan, interaksi dominan dan lingkungan, interaksi epistasis saya kira tidak bisa dipelajari di sini karena harus menggunakan biparental. Kemudian ini adalah contohnya bahwa interaksi genetik dan lingkungan ini sangat penting dalam kita meng-create suatu varietas tanaman. Contoh pada cabai yang ditanam di 4 lokasi dan 2 musim tanam. Dan kita bisa lihat bahwa lokasi-lokasi tertentu ternyata ekspresi-ekspresi gen yang ada di dalam tanaman menyebabkan produktivitasnya menjadi optimal. Misalnya ini di Rembang, kemudian urutan kedua itu di Boyolali, Subang, dan Bogor. Nah, Bogor ini menjadi produktivitasnya sangat rendah. Oleh karena itu kita ingin tahu mengapa Bogor ini produktivitasnya rendah untuk cabai. Lalu kita coba Bogornya, Ciherang, Tajur, dan Luekopo dengan berbagai lingkungan dan kondisi kesuburan tanah. Ternyata meskipun ditanam di 3 lokasi di Bogor, ini masih lebih rendah dibandingkan lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi, Rembang, Subang, dan Boyolali. Boyolali urutan kedua setelah Bogor. Dan kita lihat bahwa posisi Bogor ketiganya tetap berada di bawah. Jadi menggunakan Finlay Wilkinson, kita bisa melihat bagaimana pola lingkungan yang kita kaji, apakah termasuk lingkungan yang optimum atau lingkungan yang marginal atau berada di antara keduanya, sehingga varietas-varietas atau galur-galur yang kita uji ini akan menunjukkan pola-pola tertentu. Dan kita bisa lengkapi keterangan tadi informasi dengan
hal-hal yang bersifat makro maupun mikro. Kalau mikro tadi jarak tanam, pupuk, dan sebagainya. Makro misalnya ini apa yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Ternyata adalah curah hujan. Jadi kita lihat curah hujan di Bogor sangat tinggi, urutan kedua Boyolali. Sehingga perform dari Bogor dan Boyolali ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain yang curah hujannya relatif lebih rendah. Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu contoh saja bagaimana memanfaatkan fenomena genetika kuantitatif dalam era saat ini di mana kondisi perubahan iklim dan juga teknologi yang berkembang. Kalau tadi saya mencontohkan genetika kuantitatif untuk galur-galur yang dirakit melalui pemuliaan 2,0, nah, saya kira akan sama kasusnya. Jadi setelah genom dimodifikasi, maka selanjutnya perlu dilakukan evaluasi perilaku gen-gen yang terlibat. Perilaku gen-gen yang terlibat di dalam tanaman. Ada yang bersifat aditif, dominan, atau epistasis. Juga perlu dievaluasi berapa persentase peran dari masing-masing gen yang terlibat ya dalam membentuk karakter, dan bagaimana interaksi dari gen yang terlibat itu dengan lingkungannya. Ya. Sehingga meskipun teknologi saat ini sudah mencapai pada level 4.0, karakteristik dari pemuliaan 1 yaitu seleksi dari mutasi alami, pemuliaan 2 itu seleksi populasi bersegregasi dari persilangan seksual, kemudian pemuliaan 3.0 seleksi berbasis marker molekuler, ini masih terus berlangsung dan dibutuhkan, dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul. Ya, jadi dengan demikian pemulihan tanaman untuk menghadapi cekaman perubahan iklim ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai teknologi yang ada. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pemulihan 4.0 ini memanfaatkan teknologi genome selection, genome editing, dan rekayasa genetika. Perubahan iklim ini menyebabkan lingkungan bercekaman semakin banyak, sehingga perlu dikembangkan varietas yang adaptif atau spesifik lokasi. Kemudian informasi genetika kuantitatif ini sangat diperlukan untuk menduga peran komponen genetik maupun interaksi genetik lingkungan pada era 4.0. Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian dan Pak Awang yang dapat saya sampaikan. Senang sekali jika kita dapat berdiskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.